Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar bersama saya Nurul Insani. Kali ini kita masuk sesi ke-9 mata kuliah hukum pidana dengan tema waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Seperti biasa, saya juga sudah menyiapkan slide PowerPoint agar kita bisa menyaksikan apa yang saya jelaskan bersama-sama. Selain itu, apa yang akan saya jelaskan di dalam sesi 9 ini adalah materinya sedikit saya kutip dari bukunya Prof. Andi Hamzah dan juga dari materi yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi kita mulai saja ya. Waktu terjadinya tindak pidana. Dalam hukum pidana yang berbicara tentang waktu terjadinya tindak pidana ini disebut juga dengan tempus delicti. Jadi kalau mau ngebedain antara waktu sama tempat, jadi kalau waktu itu time berarti depannya T, di tempus delicti. Kalau saya seperti itu ya. Nah, untuk waktu terjadinya tindak pidana ini menentukan banyak hal. Jadi fungsinya itu apa sih waktu terjadinya tindak pidana ini, kita harus tahu fungsinya apa. Nah, di sini ya. Ada 5 hal waktu yang menentukan terjadinya delik. Jadi harus memperhatikan ini untuk tempus deliktinya. Yang pertama adalah menyangkut berlakunya hukum pidana. Nah, ini berkaitan erat sekali dengan asas legalitas yang namanya yang dasar hukumnya itu pasal 1 angka 1 KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya. Nah, dalam bahasa Latin seperti yang sudah saya pernah katakan, nullum delictum nulla poena sine praevia lege punari. Nah, jadi apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut ketika dia sudah melakukannya sudah ada hukum yang mengaturnya? Kan berdasarkan asas legalitas, seseorang itu nggak bisa dihukum kalau sebelumnya belum ada peraturan yang menegaskan atau mengatur perihal perbuatan yang dilakukan. Nah, jadi itu waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan berlakunya peradilan anak. Nah, dilihat nih, kan kalau dalam hukum pidana itu, batas anak itu usianya adalah sampai 18 tahun atau sudah pernah menikah atau sudah menikah. Ya. Jadi ketika seseorang ini melakukan suatu perbuatan pidana, apakah usianya itu sudah 18 tahun lewat 1 hari atau 18 tahun kurang 1 hari. Kalau 18 tahun kurang 1 hari itu berarti masuknya ke dalam peradilan anak. Yang ketiga yaitu menyangkut ketentuan residivis. Nah, residivis ini kan berarti seseorang yang pernah masuk ke dalam lembaga permasyarakatan, kemudian bebas, dan dia masuk lagi ke lembaga permasyarakatan dengan kasus yang sama. Jadi kalau kita berbicara soal residivis, itu berarti kita berbicara perihal orang yang melakukan perbuatan yang sama. Kalau misalnya seseorang tersebut melakukan perbuatan pencurian, kemudian dia masuk ke lembaga pemasyarakatan bebas, pas di luar sana dia melakukan pencabulan, itu bukan residivis namanya. Pokoknya kalau residivis itu kasusnya harus sama. Kemudian menyangkut lewat waktu. Nah, lewat waktu ini itu berkaitan dengan daluarsa. Silakan saudara buka KUHP-nya buku 1 bab 8. Di situ mengatur perihal hapusnya pidana dan daluarsa. Ya, di KUHP saya di bab 8 itu mulai dari pasal 76 sampai dengan pasal 85. Biasanya yang menjadi patokan itu di pasal 78. Bisa saudara lihat sendiri ya. Kemudian menentukan rumusan delik. Nah, untuk tempus delikti ini menentukan rumusan delik. Rumusan deliknya apa? Kan kalau misalnya kita angkatlah salah satu pasal pencurian di dalam KUHP ini, kita buka bersama-sama ya. Pasal 351. Bukan 351 penganiayaan. Masuknya 362.
362. Nah, di sini kan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian. Ini kan pencurian biasa. Nah, Bu, di mana yang namanya tempus deliktinya? Nah, lihat di pasal 363 ayat 1 poin 2, pencurian pada waktu kebakaran. Atau poin 3, pencurian di waktu malam. Nah, di waktu malam ini itu kan menentukan waktu terjadinya. Kalau pencuriannya itu dilakukannya di siang hari, kemudian bukan dalam saat kebakaran atau letusan banjir atau gempa bumi yang namanya bencana alam tersebut, berarti dia terkenanya 362. Tetapi kalau misalnya dia mencuri di waktu terjadinya longsor atau gempa bumi ya, bencana alam, itu berarti dia dikenakan hukuman yang lebih berat, yaitu 363 ayat 1 poin 2. Atau dia mencuri di malam hari. Nah, mencuri di malam hari berarti itu lebih berat lagi, kenanya 363 ayat 1 poin 3. Nah, itu maksudnya rumusan delik ya untuk tempus delikti ini. Nah, jadi itu ya maksud dari tempus delikti waktu terjadinya tindak pidana. Nah, jadi dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 hal yang menentukan terjadinya gitu kan. Nah, untuk menyangkut ketentuan residivis ini, dia lebih kepada melihat nanti apakah seseorang itu melakukan pengulangan tindak pidana atau gabungan dari beberapa delik. Nah, gabungan dari beberapa delik ini sudah saya jelaskan dalam sesi sebelumnya, yaitu ketika dia melakukan suatu perbuatan tetapi disertai dengan perbuatan yang lain. Contohnya apa? Ketika dia mencuri, kemudian terpergok, dia membunuh. Kemudian dia mencuri, dia terpergok, dia membunuh, memperkosa. Seperti itu. Ya. Oke, udah paham? Kita lanjut. Kita sekarang lanjut ke tempat terjadinya tindak pidana atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan locus delicti. Locus delicti ini berasal dari bahasa Inggris yaitu locus, kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu tempat terjadinya tindak pidana. Nah, tempat terjadinya tindak pidana ini memiliki beberapa teori. Di sini sudah saya tulis ya. Ada 4 teori locus delicti. Yang pertama adalah teori perbuatan badan. Nah, kalau teori perbuatan badan ini dia lebih cocok masuk ke dalam rumusan formil ya, delik formil di sini. Delik dengan rumusan formil, di mana yang pernah saya jelaskan juga, yang namanya delik dengan rumusan formil itu dia tidak melihat daripada akibat yang terjadi, tetapi proses daripada tindakan tersebut. Jadi masalah untuk terjadinya bagaimana, akhirnya bagaimana, dia tidak melihat itu, tetapi dia melihat kepada prosesnya. Nah, di sini yang lebih cocok masuk ke dalam teori perbuatan badan itu contohnya pasal pencurian ya, 362. Di mana ketika seseorang berniat mencuri, yang pernah saya contohkan juga, ketika saya misalnya mau mengambil dompet ibu-ibu yang lagi berada di pasar, tangan saya udah masuk, tapi dompetnya belum saya bawa kabur, terus saya ketahuan, nah itu berarti kan belum selesai, saya mengambil itu belum selesai, saya bawa, saya miliki gitu, belum selesai ya, tetapi dari langkahnya saja itu sudah masuk ke dalam pencurian, itulah teori perbuatan badan. Nah, di lain sisi teori perbuatan badan ini dianggap sebagai ketika kita melakukan suatu perbuatan, ya disitulah tempat terjadinya tindak pidananya. Jadi tempat terjadinya dan hukum yang berlakunya ya di situ. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah teori instrumen atau alat. Nah, teori instrumen atau alat ini contohnya seperti ini. Ketika saya ada di Malaysia misalnya ya, kemudian saya melakukan penipuan terhadap rekan saya yang ada di Indonesia. Nah, meskipun perbuatan saya dilakukan di Malaysia, tetapi
lokasi tempat terjadinya tindak pidananya adalah di Indonesia. Jadi ditentukan bahwa lokus deliktinya adalah Indonesia, bukan Malaysia. Karena Malaysia itu adalah saya melakukannya, tapi terjadinya di Indonesia. Ya, penipuan kayak gitu ya. Itu teori instrumen atau alat menentukan lokusnya. Kalau teori perbuatan badan tadi sudah. Sekarang kita masuk ke teori akibat. Nah, menurut ajaran yang ketiga ini, lokus delikti akan dianggap sempurna apabila terjadi akibat daripada perbuatan yang dilakukan. Contohnya seperti ini nih. Saya menusuk saudara di Kebumen misalnya. Nah, kemudian saudara dilarikan ke rumah sakit yang ada di Purwokerto misalnya ya. Nah, kemudian dirujuk tuh, gak bisa nih di sini, dirujuk jauh banget kan tuh ke Bandung, gak tahu lah saya pokoknya ke Bandung. Nah, di Bandung saudara itu meninggal di rumah sakit di Bandung. Nah, menurut teori akibat ini, yang menentukan lokus deliktinya adalah di Bandung. Karena akibat yang terjadi dari apa yang saya lakukan adalah di Bandung. Saya menusuk saudara kan supaya saudara kehilangan nyawa nih, mati. Nah, ketika saya tusuk, kemudian saudara dilarikan ke rumah sakit Purwokerto. Nah, di rumah sakit Purwokerto saudara ini nggak bisa nih, harus dirujuk. Ya udah dirujuk ke rumah sakit yang ada di Bandung. Pas nyampe Bandung, saudara meninggal tuh. Jadi menurut teori akibat ini yaitu tempat terjadinya tindak pidana akibat yang terjadi, yang saya kehendaki, berarti yang menjadi lokus deliktinya. Sekarang kita masuk ke teori tempat yang jamak. Kalau teori tempat yang jamak, dia melihat dari part-part lokasinya. Jadi yang tadi saya bilang, contohnya kita sama ya ke teori akibat. Ketika saya menusuk saudara di Kebumen, kemudian kan tempatnya di Kebumen tuh, saya tusuk jebret, tusuk kan. Nah, kemudian saudara runtutannya nih dilarikan dulu ke rumah sakit yang di Purwokerto. Nah, itu diperhitungkan sebagai lokus deliktinya. Jadi tempatnya kemana aja nih. Nah, kemudian akhirnya di mana? Akhirnya si saudara ini meninggal, mati itu di Bandung. Nah, itu yang dimaksud teori tempat yang jamak. Kalau teori tempat yang jamak itu melihat part-part daripada lokasi terjadinya tindak pidana tersebut. Jadi kalau teori perbuatan badan itu lebih mengarah kepada ajaran delik formil. Kalau teori instrumen atau alat itu melihat daripada terjadinya suatu tindak pidana itu di mana. Kalau akibat itu melihat dari perbuatan itu berakibat, menimbulkan akibat itu di mana. Kalau teori tempat yang jamak berarti melihat dari part-partnya. Seperti itu untuk penjelasan daripada lokus delikti. Nah, terima kasih telah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan dalam kolom komentar. Atau kalau misalnya ada masukan dan kritik, bisa dituliskan juga dalam kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga, dapat mengajukan dalam forum diskusi yang telah saya siapkan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, serta memberikan keberkahan ilmu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.